Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Elisa Nadi Wahyuni dan Munawarul Khairoti dari kelompok 5 akan mempresentasikan tentang Pancasila sebagai sistem etika. Saya di sini sebagai moderator akan membuka presentasi kali ini. Presentasi tentang sistem etika akan dijelaskan lebih lanjut oleh Saudari Munawarul Khairoti. Baik, saya akan menjelaskan tentang pengertian etika. Etika merupakan peraturan yang ada di masyarakat yang biasanya dijadikan sebagai acuan dalam bersosialisasi baik di lingkungan masyarakat maupun di lingkungan lainnya. Beberapa pengertian etika dari beberapa ahli antara lain. Yang pertama Aristoteles, yang kedua Fagoday, yang ketiga Dr. Handes C.G. Gajaiba, yang keempat Dr. James J. Spillane S.J. Yang kelima Katsov, yang keenam Dr. Handes Haji Burhanuddin Salam, yang ketujuh Sumaryono, yang kedelapan Franz Megis Suseno, yang kesembilan Haja Ahmad Mustafa. Etika itu terbagi menjadi dua, yaitu yang pertama etika umum. Etika umum adalah prinsip-prinsip yang berlaku bagi setiap tindakan manusia, yang berarti setiap tingkah laku kita sebagai manusia harus sesuai dengan prinsip-prinsip atau etika yang ada. Jika kita melakukan sesuatu tanpa adanya etika, hidup kita tidak akan beraturan. Dan yang kedua, etika khusus. Etika khusus adalah etika yang membahas tentang prinsip-prinsip dalam hubungannya dengan berbagai aspek kehidupan manusia. Yang berarti prinsip-prinsip ini adalah prinsip yang mengatur tentang hubungan antar manusia, hubungan manusia dengan manusia, baik secara individu maupun dalam kelembagaan, peraturan-peraturan yang tersedia di dalam organisasi tersebut. Etika Pancasila adalah etika yang mendasarkan penilaian baik dan buruk pada nilai-nilai Pancasila, yaitu nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Kita menyadari bahwa nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila merupakan satu kesatuan antara untaian. Unsur-unsur Pancasila telah dimiliki oleh bangsa sejak dahulu. Unsur-unsur Pancasila terdapat di dalam berbagai agama, kepercayaan, bangsa, adat istiadat, serta kebudayaan Indonesia pada umumnya. Oleh karena itu, di dalam agama, kepercayaan, adat istiadat, dan kebudayaan tersebut terkandung nilai-nilai antara lain nilai norma. Maka Pancasila juga mengandung nilai moral dalam dirinya. Masyarakat Indonesia kehilangan jati diri. Citra bangsa ini sebagai bangsa yang besar dan ramah semakin memudar. Budaya ketimuran berubah dengan cepat menjadi kebaratan. Hal ini memang tidak berlaku hanya di Indonesia. Banyak bangsa-bangsa timur yang budayanya tergeser oleh budaya barat. Pernyataan solusi problem bangsa tidaklah cukup didefinisikan atau digeneralisir dari masalah keramahan dan kesantunan saja. Masih banyak lagi permasalahan yang berkaitan dengan solusi problem bangsa. Cakupan solusi problem bangsa sangatlah luas. Pancasila sebagai solusi problem bangsa, maka nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila diaplikasikan ke dalam kehidupan berbangsa dan bernegara sebagai wujud solusi sesungguhnya. Dengan demikian dapat dipahami bahwa Pancasila memiliki peranan penting bagi bangsa ini dalam pembangunan bangsa dan pembangunan jiwa bangsa ini. Dari kesimpulannya, etika dapat diartikan sebagai peraturan
tindakan, norma, dan moral yang ada di lingkungan masyarakat. Peraturan ini nantinya bisa dijadikan sebagai acuan dari perbuatan dan perilaku manusia. Dengan adanya etika sejak zaman dahulu, diharapkan setiap pribadi manusia sadar akan tindakannya. Kesadaran akan baik buruknya tindakan dapat mempengaruhi seluruh aspek kehidupan yang ada di dalam kehidupan bermasyarakat. Karena tanpa adanya etika, maka kehidupan ini tidak akan berjalan secara tertib dan teratur. Secara umum, etika dibagi menjadi dua, yaitu etika umum dan khusus. Sekian dari penjelasan dari kelompok 5. Bila ada salah kata, mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.